anggapan orang, oh orang nggak ngelihat kok apa jualan kerupuk, apa dia bisa gitu, gitu Pak. Tunggu dulu ya, saya mau nukar uang dulu gitu. Terus kerupuknya dibawa, orangnya nggak ketahuan rimbanya, nggak ada, ditungguin sampai 3 jam gitu. Ternyata dia cuman mengelabui ibu ya, ngebohongin ibu ya. Ada juga yang seperti itu ya? Ada juga Pak. Waduh. Pemirsa MPTV dimanapun pemirsa berada, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu bersama-sama dengan saya, yaitu 2 orang narasumber kita, yaitu Pak Hendrik ya. Iya. Pak Hendrik ya Pak ya. Iya. Dengan Ibu Rini ya Bu ya. Iya betul. Mereka adalah suami istri. Ini menarik karena mereka adalah pasangan tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang kerupuk ya Bu ya. Iya Pak. Oke, apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Baik ya, sehat-sehat aja ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Iya. Dan kebetulan juga hari ini bersama dengan Bapak dan Ibu mendampingi juga anaknya yang kedua yang kecil ya. Iya. Ya. Namanya siapa Dek? Irgi Ahmad Fahri. Kiki Ahmad Fahri ya. Pak Hendrik, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa MPTV online, bagaimana tuh kisahnya sehingga bisa berjualan kerupuk pada saat ini ya. Mungkin secara singkat, sebelum berdagang kerupuk Pak Hendrik itu sebagai apa sih? Saya sebelum penjual kerupuk, saya mijit dari tahun 2013 sampai 2017. Nah terus setelah begitu mijitnya kurang ini ya, saya profesi dagang kerupuk dari tahun 2017 lah. 17 sampai sampai sekarang. Demi untuk ngebahagiakan anak dan istri saya. Semoga anak dan istri saya, keluarga saya sehat. Amin. Dan dimudahkan rezekinya gitu. Nah ini dagang kerupuknya ini awalnya berkeliling apa menetap di satu tempat nih Ibu? Ini Bu. Awalnya kami tuh berdua sama suami saya sama teman juga itu keliling konvoy gitu loh Pak. Kemana tuh waktu itu tuh? Waktu itu ke sekitaran mana Bu? Ke perumahan Villa Tangerang, ke Peluit, ke Mutiara Tomang, Peluit ya. ke Total, cuman di situ-situ aja gitu. Memang tinggalnya di mana Ibu? Kontraknya di mana? Saya tinggalnya di. Oh, udah langsung nebak aja Bugel kontraknya. Mas Indah. Tinggal di mana Ibu ya? Iya. Ya. Di mana Bu? Bugel Mas Indah Pak. Oh. Nah dari lokasi kontrakan Ibu ke tempat dagang itu kira-kira berapa kilo itu? Kira-kira 5 kiloan Pak. Naik kendaraan atau gimana? Jalan kaki. Oh jalan kaki. Wah luar biasa ya. Sambil bawa dagangan ya dong ya berarti ya? Iya sambil bawa dagangan. Pak, memang yang didagangin jenis-jenis kerupuk apa aja sih Pak? Yang didagangin jenis kerupuk Purnama, sama ikan tenggiri gitu. Oh. Yang sejenis kemplang itu. Iya. Sebelum dagang kerupuk di Tangerang, itu waktu profesi mijat itu di Tangerang juga apa di mana Bu? Saya awal mulanya ya sama suami saya di Senen Pak. Jakarta maksudnya? Jakarta Pusat, iya. Ya itu sama-sama lah. Jadi kenal sama Bapak juga di tempat kerja Pak, iya. Wah betul. Luar biasa tempat ini kerjaan. ya. Itu apa namanya? Kok bisa jatuh hati Ibu dengan Bapak dengan Ibu gimana nih ceritanya Pak? Ya awal mulanya sih ya cuek-cuek aja Pak. Cuek-cuek aja ya. Namanya sama-sama teman ya. Kan di sana ada cewek 2, ada cowok juga 3 gitu kan. Banyakan gitu. Cowoknya ya. Antara cowok sama cewek tuh cuman kurang 1 ceweknya gitu. Iya. Ya saya sih cuman namanya ya antar teman lah biasa-biasa aja gitu. Tapi kok biasa-biasa aja jadi luar biasa gitu. Lama-lama jadi luar biasa. Iya. Siapa dulu yang menyatakan cinta nih? Bapak apa Ibu dulu ini? Iya. Kalau saya sih namanya perempuan ya Pak. Ya cuman dirasain debaran hati doang. Kalau gitu. yang nyatain kan dia sendiri. Oke. Pak Hendrik langsung memberanikan diri nyatakan cinta ya berarti ya? Iya. Dengan kenekadan. Iya. Terus menikahnya tahun berapa itu, Bu? Pak? Saya
nikahnya tahun berapa ya? Ya semenjak anak saya itulah umur. Oh, sekarang usia berapa paling tahun. besar ini? Yang besar ya 18 tahun, belum 18 sih Pak, masih kurang lah. Oh iya, berarti sekitar sudah 19 tahunan lah ya menikah ya. Iya Pak. Sudah cukup lama juga ya. Iya. Maaf Pak Hendrik, usianya sekarang berapa Pak? Kalau saya usia 37. 37, kalau Ibu? Saya 45 Pak. Oh 45, iya. Ya jodoh Pak. Ya. Itu nggak disangka, nggak diduga. Nah jadi setelah dari Jakarta Senen, terus tadi mungkin ada yang terputus ceritanya, sehingga mau dagang kerupuk itu gimana mulanya Bu? Apa Ibu sendiri yang langsung merantau ke Tangerang dari Senen? Sama suami. Langsung berdua sama suami. Ada yang ngajak atau sendiri ke Tangerang itu? Oh, ada yang ngajak tunanetra juga. Langsung untuk dagang kerupuk. Awal mulanya saya ke Tangerang mijet dulu sebentar Pak, cuman ada setahun lah. Ya. Terus ada teman ceritanya arisan datang gitu, ngobrol-ngobrol ya. Saya diajak jual kerupuk, saya minat gitu Pak. Oh gitu. Iya, saya akan cobalah kata saya gitu. Kata teman saya, iyalah mijit sekarang kan lagi sepi gitu. Ya ganti profesi lah jualan, ya udah ntar saya ke sana gitu, ke tempat situ gitu. Ini berapa tahun sudah Ibu Bapak dagang kerupuk di Tangerang ini? Udah hampir 4 tahun Pak. 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi dagangnya sekarang ini mangkal di depan minimarket ya? Iya, depan Indomaret. Di perumahan Grand Duta. Iya. Ya, Kota Tangerang ya. Iya Pak. Jadi kalau pemirsa yang sering melintas ke daerah sana mungkin bisa melihat ya bahwa Ibu dan Bapak ini dagangnya mulai jam berapa itu Pak? Dari jam 1 lah Pak berangkat. Jam 1 hingga sampai sana jam 5. Iya. Bu, ada suka dukanya nggak selama berdagang ini? Mungkin kan Ibu maaf ya dengan keterbatasan fisik matanya. Ada juga nggak yang nakal-nakal nih pembeli atau apa gitu? Ya kalau itu sih saya rasa ya ada yang beli nih. Bapak atau Ibu beli kerupuknya dong gitu. Iya, yang mana kerupuknya? Yang ini aja nih, yang Purnama gitu kan. Saya minta 3 ya gitu. Ya udah tuh kan, udah dilepas, saya kasih 3, tapi katanya tunggu dulu ya, saya menukar uang dulu gitu. Terus kerupuknya dibawa, orangnya nggak ketahuan rimbanya, nggak ada, ditungguin sampai 3 jam gitu. Ternyata dia cuman mengelabui Ibu ya, ngebohongin Ibu ya. Ada juga yang seperti itu ya? Ada juga Pak. Waduh, bisa juga ya mereka tega melakukan hal itu ya. Biarin Pak, itu urusannya mereka yang nanggung. Iya. Nah dalam sehari bisa berapa bungkus habisnya Pak Hendrik? Ya minimal kalau misalnya pas lagi keadaan agak rame ya, 10 bungkus mah habis. Pernah habis 13 bungkus, paling rendah-rendahnya 14 bungkus lah habis. Sehari kira-kira bisa berapa rata-rata penghasilannya itu? Sehari ya sedikit sih, kayak yang namanya kita setoran jadi bisa untuk dibawa pulang ke rumah jadi berapa tuh setelah disetorin itu? Iya paling sisanya sedikit sih Pak, kadang paling paling nerima, kadang paling dikit ya 150. Cukup di mana Pak kalau mau dipikir duit segitu, belum buat kontrakan gitu yang dicicil sedikit-sedikit setiap harinya gitu Pak. Tapi sudah bersih kan 150 itu kan dapatnya kan? Iya Pak, udah upahnya segitu. Iya. Nah di kontrakannya itu berapa memang sebulannya Ibu? Sebulannya 600 Pak di sana. Iya. Lalu untuk anak yang sekolah ini berapa orang Bu? Kan Ibu anaknya 2, yang satu yang aja sekolah. Yang ini yang sekolah. Oh, yang besar nggak sekolah? Udah nggak sekolah Pak, cuman kelas 1 SMP doang. Putus sejak SMP. Kenapa Bu nggak lanjutkan itu? Iya, faktor biaya lah Pak, apalagi sekarang aduh. Nggak bisa dibikin kata-kata lah dengan keadaan sekarang ini Pak. Usia 18 ya anaknya ya? Iya. Jadi putus sekolah 1 SMP? Iya. Mungkin nanti Ibu bisa cari info mengenai kejar paket ya. Kan ada kejar paket C, paket A itu. Kalau anaknya supaya
kasihan nanti kalau dia pendidikannya hanya sebatas itu ya. Iya, Pak. Ya mungkin ini nanti Ibu bisa cari info ya untuk masalah itu. Nah, untuk apa namanya, selama suka duka perjalanan dari rumah ke tempat dagang itu gimana, Bu? Itu awal-awalnya tuh. Apakah ada kesulitan, Bu, untuk mencapai tempat dagangannya itu, pangkal dagangnya? Sebenarnya sih Pak ya, namanya mungkin ceritain ada yang menarik nggak waktu Ibu awal-awal itu? Awalnya sih ya gimana namanya kita jualan ya pertama sih emang jualan kerupuk tuh namanya kita baru pertama keluar ya ke jalan gitu ya malu sih Pak gitu. Ntar anggapan orang nggak ngeliat kok jualan kerupuk dia bisa gitu gitu Pak. Sambil nyusurin jalan nyari arah ke tujuan gitu. Itu juga kalau nggak dituntun anak mah Pak jalannya juga lama, namanya kita menggunakan tongkat lah Pak untuk alat jalan. Iya. Pernah terbentur atau apa gitu pengalaman Ibu? Pernah lagi Pak, saya kemarin aja kejungkel. Oh gitu? Jatuh. Saya ketinggalan, itu dituntun anak, saya lepas dari pegangan kerupuk. Akhirnya terjungkal ya, jatuh. Kemana jatuhnya, ke got atau gimana? Ya itu sih Pak, kayak ada jeglongan gitu. Iya. Sampai kaki saya pada babak belur lah, sakit. Iya, itu suka dukanya ya Bu ya. Iya Pak. Tapi saya nggak pantang nyerah Pak. Nggak inilah, saya harus luar biasa berjuang Pak demi keluarga yang harus sehari-harinya dibutuhkan buat biayanya gitu Pak. Nah, harapan Bapak Hendrik gimana Bu Pak ke depannya ini Pak? Punya harapan apa nih Pak Hendrik nih? Kalau saya punya harapan, saya ingin punya punya modal sendiri dan ingin coba buat pengen punya tempat tinggal, nggak ngontrak lagi Pak gitu ya, karena sekarang masih di depan itu tadi ya, minimarket itu Bu ya. Iya, mangkalnya dia Ibu punya, kalau bisa punya kios sendiri gitu ya. Iya Pak. Atau bahkan kios dan sekalian tempat tinggal sendiri. Betul Pak. Jadi tidak perlu lagi berjalan ke tempat dagangannya ya. Iya betul Pak. Karena sudah di tempat sendiri jadinya. Iya. Nah kemarin ketika ada wabah COVID atau corona ini, Ibu gimana, dampak dagangnya sepi atau gimana jadinya? Gimana ya Pak? Kesulitan banget Pak, sedih banget, bahkan nggak ada yang beli satupun Pak. Jalan 5 kilo pulang pergi Pak, Masya Allah, kaki udah pada nyeri, udah keringet dingin pada keluar. Ya kalau urus saya sedih Bapak, saya nangis cuma di dalam hati aja lah, ya Allah kok seperti ini ya, jadi orang nggak ngelihat, kata saya gitu. Coba kalau jadi orang lihat saya kemanapun saya akan belain buat suami saya gitu. Saya akan apa aja saya kerjain gitu. Adakah bantuan-bantuan yang diterima kemarin? Didata nggak sama lingkungan setempatnya? Dapat itu aja Pak. Terus terang ya, emang saya juga ngeharapin dapat sih Pak beras itu gitu dari pemerintah gitu. Adalah bantuannya ya Bu ya. Iya Pak. Nah, berarti memang itulah harapan dari Ibu dan Bapak ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai Pak Hendrik ya. Iya Pak. Sama Ibu mungkin Pak. juga nanti rezeki dibukakan pintunya oleh Tuhan ya, sehingga Pak, betul. Bapak dan Ibu bisa menempati tempat sendiri untuk berdagang ya Pak ya. Iya Pak. Tidak perlu lagi berjalan kaki sekitar 2 kilo mungkin ada Pak ya perjalanan? Enggak Pak, 5 kilo Pak. Oh lebih ya? Iya. Lumayan ya Pak, 5 kilo itu. Iya Pak. Kalau saya 5 kilo pulang pergi udah kurus ini Bu, udah diet. Ya itulah, dukanya sering nyebur solokan Pak. Oh gitu, pernah juga nyebur solokan Bu? Kan pernah lagi, kerupuk pada hancur. Iya. Yang punya ininya kan nggak mau tahu, yang penting setoran. Tapi kalau sekarang posisi sekarang sudah hafal kali rute jalannya Bu ya? Ya sedikit banyak, jadi tidak tidak terlalu mengalami kesulitan seperti yang awal-awal ya. Iya. Bu sedikit Bu. Iya Pak.
sekarang kalau untuk masalah kalau ketika ibu berdagang, mungkin pertanyaan kita orang yang awam ini, ibu membedakan uang dan pembalian itu gimana Bu? Mungkin ibu pernah terkecoh atau gimana, atau memang ibu sudah terbiasa dengan hal itu, akhirnya tidak terjadi masalah apa-apa gitu? Jadi gini Pak, kalau ada yang beli nih, Mbak, ini uangnya 50 ya, gitu, nggak usah dikembaliin gitu kan. Saya pisahin Pak, tempatnya lain gitu. Mbak, ini uangnya 25 ya. Itu tapi ibu tahu nggak itu bahwa itu adalah pecahan uang 50.000 gitu? Ibu udah hafal gitu? Tahu Pak, pakai tangan gitu saya. Udah bisa dirasakan tangan, bahwa ini 50.000, ini 20.000 gitu ya? Gitu, iya. Iya. Kadang-kadang kalau penasaran tuh diukur juga panjang pendeknya gitu Pak. Iya. Tapi yang sulit adalah uang palsu Bu ya, kalau uang Pak. palsu ya. Aduh, bingung saya gimana itu. Kalau untuk pecahan Ibu, alhamdulillah udah hafal ya Bu ya. Iya. Ya, apalagi tuh kan sekarang kan ada HP Android ya Pak, ada yang bisa lihat duit tuh. Saya pengen punya itu Pak, biar bisa lihat ada duit. Ya, Pak, saya belum dengar saya itu. Iya, kalau ditempelin di layarnya tuh, dia bicara 100.000 rupiah gitu, 50.000 rupiah gitu Pak. Hanya bicara apa beneran harus ada uangnya itu? Ditempelin uangnya Pak. Ditempel uang. Ditempelin uangnya. Kirain bisa disetel tapi nggak ada uangnya jadi 100.000 gitu kan? Enggak. Jadi nggak usah minta dihitungin lagi sama orang. Kadang-kadang kan Pak, orang lebih banyak bohongnya daripada kejujurannya Pak. Gitu. Nah Bu, Ibu sendiri kan punya 2 anak. Laki-laki dua-duanya ya? Iya, laki semua. Tapi maaf, sehat-sehat ya mereka ya Bu ya? Alhamdulillah Pak. Oh, ini salah satunya adalah anaknya yang kecil ya. Coba Ade kemari Dek. Ya, ini. Sini Dek. Ya. Ya. Nah, dekat Ibu coba ya. Tapi saya minta maaf ya Pak, ngomongnya agak jelas. Enggak jelas Pak. Sini. Agak terlambat ngomongnya. Nah, ini ya Ade ya, coba deketin mic-nya Ade nih. Nah, sini ya. Namanya siapa Dek? Nih deketin mic-nya sini. Namanya apa ya? Irgi gitu. Namanya siapa Bu? Ini Irgi Ahmad Fahri. Irgi Ahmad Fahri ya. Kelas berapa nih sekolahnya nih? Baru kelas 2. Oh, sekolahnya di apa deh? Ade nih. Ini deketin sini bicaranya. Nah, mulutnya di sini. Tapi jangan dimakan ya. Di mana sekolahnya? Margasari. Oh, Margasari. Sekolah apa itu? MI Madrasah. Oh, madrasah. Iya. Tapi kalau adik sehat-sehat ya ini ya. Alhamdulillah Pak. Gimana, bangga nggak punya ayah sama ibu yang kerja keras, dagang kerupuk buat menghidupi kamu? Bangga nggak? Bangga ya. Itu harus bangga, harus rajin bantu orang tua ini kamu juga ya. Iya. Oke. Mungkin ada hal yang ingin Bu sampaikan Bu sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Iya. Oh ya Bu, sebelum itu mungkin Ibu saya dengar katanya punya suara yang merdu nih ya. Betul. Bisa. Alhamdulillah ya, nanti Ibu lahir, bisa sama Bapak duet ya nyanyi ya. Oke. Coba sepenggal lagu rapnya lah gitu misalnya yang Ibu yang paling favorit Ibu sama Bapak mau nyanyiin lagu apa nih coba. Ayo kita mau dengar Bu. Ya, dipersilakan. Apa ya rapnya aja ya? Ya. Oke. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang ku dambakan gadis yang punya malu. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang ku dambakan pria yang punya hati. Cinta karena kasih sisi akan segera basi. Cinta karena gincu cucu akan segera layu. Wih, luar biasa ini. Merdu nggak Jihad suaranya? Ini kru MPTV juga sampai ngantuk-ngantuk dia dengarnya itu ya. Ntar dikirain merdu, dikirain merusak dunia lagi.
Tapi suara benar merdu ibu sama bapak ini luar biasa ya. Nanti kalau kita ada acara-acara boleh nanti ya diundang ya. Boleh tuh. Untuk ngisi acara lagu ya. Betul ya. Apalagi pakai organ nanti kalau tunggal. jihad sama nikahan juga nih nanti nih ya. Bisa Iya, ngisi nyanyi suaranya merdu sekali. Iya Pak. Ya Insya terakhir Allah. tadi Bu sedikit saja, bagaimana Ibu ada yang ingin sampaikan dalam penutupnya pada Bapak dan Ibu nanti ya. Iya. Dari Ibu dulu ya. Iya, para pemirsa, itulah apa kisah cerita saya walaupun sedikit, mudah-mudahan jadi inilah jadi wawasan buat para pemirsa di seluruh Indonesia. Saya tuh pengen sekali ya nggak seperti ini keliling-keliling di jalan gitu kan. Pengennya tuh saya biar ada buat yang netep lah, buat punya tempat tinggal walaupun ya seadanya, sederhana gitu. Itu cita-cita saya yang saya kepingin banget, yang saya damba-dambain gitu selagi saya masih bisa berusaha. Ya semoga terwujud Ibu ya. Iya, ini keinginannya, amin. cita-cita ya Ibu. Bapak sedikit aja mungkin juga. Ya, untuk para pemirsa MPWP TV online, saya sebagai penyandang tunanetra yang ini, jadi profesi saya itu jualan kerupuk untuk menghidupin keluarga dan anak istri saya, untuk menyekolahkan anak walaupun intinya pakai online juga. Yang penting anak harus ada kegiatan, harus punya masa depan untuk anak. Oke. Luar biasa sekali ya, semangat hidup dari Pak Hendrik dengan Ibu. Iya, Terima Pak, kasih amin. banyak sudah hadir di studio yang sederhana Pak. ini ya, di Sama-sama, MPTV Pak. Online ya. Iya, sama-sama. Para pemirsa MPTV Online, ini adalah menjadi cermin buat kita semua untuk beliau-beliau ini yang dalam keterbatasan fisik yang ada ya, dengan penyandang tunanetra, tapi masih mau melakukan satu pekerjaan yang artinya memerlukan satu keuletan, memerlukan satu ya artinya mereka masih mau berupaya bekerja ya Pak ya Bu ya. Jangan sampai nanti pemirsa yang masih sehat, masih bugar, tapi melakukan pekerjaan yang mungkin merendahkan derajatnya sendiri, yaitu mungkin mengemis gitu ya. Nah makanya ini menjadi cermin bagi kita semua, menjadi pembelajaran, menjadi contoh, menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana semangat hidup mereka berdua ini, suami istri penyandang tunanetra yang berdagang kerupuk. Mungkin bagi pemirsa yang punya tergerak ingin sedikit membantu, mungkin memberikan solusi supaya mereka bisa berdagang di satu tempat sehingga dia tidak perlu lagi berjalan kaki yang jauh, bisa menghubungi redaksi MPTV di nomor HP ini, bisa nanti bisa bisa menginformasikannya kepada kami ya. Sampai ketemu dengan tema-tema yang berbeda lainnya. Terima kasih atas perhatiannya ya.